Halo dan selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita nggak cuma lihat pasar saham lokal, tapi kita mau coba melanglang buana nih. Melanglang buana. Pertanyaan besarnya, fondasi kokoh value investing atau investasi nilai ala Graham dan Dodd yang udah terbukti puluhan tahun itu, apa masih bisa tetap tegak kalau kita bawa nyebrang samudra dan benua? Itu dia, pertanyaan krusial. Sekilas kan idenya universal banget ya. Ya, Cari diskon, beli aset hebat pas harganya lagi miring, siapa sih yang nggak mau beli dolar cuma 50 sen? Tapi ya, realitasnya di lapangan pas Anda investasi di luar negeri, ternyata jauh lebih berwarna dan penuh tantangan. benar sekali. Nah, untuk memandu perjalanan kita kali ini, kita pegangannya sumber yang kredibel banget. Buku legendaris Security Analysis edisi ke-6. Klasik itu. Betul. Lebih spesifik lagi, kita bakal gali wawasan dari pengantar Thomas A. Russo buat bagian 8. Judulnya aja udah menarik. Globetrotting with Graham and Dodd. Menjelajah dunia bersama Graham dan Dodd. Misi kita jelas. Kita bongkar gimana prinsip-prinsip ini diterapin dan yang lebih penting lagi, harus disesuaikan saat main di kancah global. Gimana tuh? Oke, mari kita mulai dari fondasi paling dasar dulu ya. Ingat lagi inti value investing, selalu cari yang namanya margin of safety. Margin keamanan. Yup, margin keamanan. Selisih antara harga pasar aset sama nilai intrinsik atau nilai sejatinya, makin lebar selisihnya, makin aman investasinya. Nah, konsep nilai intrinsik sama margin keamanan ini, secara teori sih, berlaku di mana aja. Mau di New York, Tokyo. London, Sao Paulo, sama aja teorinya. Prakteknya gimana? Apa bisa langsung plek gitu aja diterapin? Sesimpel mindahin strategi dari satu papan catur ke papan catur lain yang aturannya mungkin agak beda. Nah, disitulah seninya, nuansanya muncul. Prinsip dasarnya sih iya, universal. Tapi penerapannya itu butuh kalibrasi ulang yang cermat. Kalibrasi ulang ya. Ibaratnya gini deh, Anda punya resep masakan andalan. Bahannya mungkin sama, tapi pas masak di dapur baru, alatnya beda, suhu ovennya nggak pas, kualitas airnya aja beda, pasti perlu nyesuaiin takaran sama tekniknya kan? Iya juga ya. Nah, sama kayak investasi global. Konteks pasar, mulai dari regulasi, budaya bisnis, standar akuntansi, sampai ketersediaan informasi, itu bisa beda banyak antar negara. Oke, mari kita telaah lebih jauh. Kenapa sih investor sekelas Thomas Russo atau bahkan mentornya Warren Buffett yang terinspirasi banget sama Graham mau repot-repot hadapin kompleksitas ini? Apa sih daya tarik utamanya investasi di luar kandang sendiri? Alasan paling mendasar ya, perluasan lahan berburu. Lahan berburu? Maksudnya? Ya, tempat cari peluang. Kayak kata Russo, pasar Amerika Serikat itu, meskipun gede dan maju, nggak selalu nawarin harga termurah atau peluang terbaik. Kadang, deal paling mantap justru ngumpet di pasar lain. Pasar yang mungkin kurang efisien gitu. Bisa jadi. Atau pasar yang lagi nggak disukai investor global. Intinya, memperbesar kemungkinan nemu salah harga yang signifikan. Itu daya tarik utamanya. Oke, selain potensi harga lebih menarik, ada manfaat diversifikasi juga kan pastinya? Tentu saja. Itu penting banget. Diversifikasi geografis, bantu kurangin risiko kalau kita cuma fokus di satu ekonomi atau satu pasar aja. Biar nggak naruh semua telur di satu keranjang ya. Persis. Ekonomi dunia kan nggak gerak barengan. Pas satu negara lagi lesu, negara lain bisa jadi lagi kenceng. Nah, dengan nyebar investasi secara global, kita potensi meredam gejolak portofolio. Mungkin dapat profil return yang lagi stabil juga jangka panjangnya. Dan Russo juga nyebut soal akses ke jenis bisnis unggul yang mungkin di pasar domestik kita nggak ada atau nggak sebesar itu skalanya. Tepat sekali. Dia kasih contoh klasik perusahaan dengan franchise global yang kuat banget. Sebut aja Nestle dari Swiss, merek makanannya kan mendunia tuh. Atau Unilever dari Inggris Belanda, produk kebutuhan sehari-harinya ada di mana-mana. Oh iya. Investasi global itu buka akses ke permata bisnis kayak gini. Perusahaan yang punya keunggulan kompetitif tahan lama, operasinya di banyak negara. Ya mungkin susah dicari padanannya kalau cuma lihat pasar lokal Anda aja. Kedengarannya sih menjanjikan banget ya. Tapi, seperti yang Anda bilang tadi, perjalanannya nggak mulus. Russo dan juga Seth Klarman di pengantar lain buku itu negasin banget soal tantangan-tantangan unik investasi global.
Coba kita bedah satu-satu yuk. Yang paling sering jadi omongan mungkin risiko mata uang ya. Iya, ini kayak hantu yang selalu ngikutin investasi internasional. Hantu ya? Bayangin aja, Anda beli saham perusahaan Eropa, kinerjanya bagus, labanya naik. Keren kan? Tapi kalau ternyata euro melemah jauh dibanding mata uang Anda, wah, keuntungan investasi Anda bisa kepotong banyak, bahkan bisa jadi minus pas dikonversi balik. Waduh, Ini resiko yang benar-benar di luar fundamental perusahaannya loh. terus solusinya gimana? Apa hedging atau lindung nilai itu bisa bantu? Bisa bantu, tapi ya nggak sempurna. Dan malah nambah kompleksitas. Oh gitu. Iya, hedging mata uang itu ada biayanya. Bisa ngurangin potensi untung juga. Lagian, nebak pergerakan mata uang itu susah banget, bahkan buat para ahli. Jadi, hedging mungkin bisa ngurangin volatilitas, tapi nggak ngilangin resiko sepenuhnya. Plus, nambah biaya operasional. Kayak kata Klarman, ini faktor signifikan yang harus selalu masuk hitungan. Oke. Tantangan berikutnya nih, yang katanya krusial banget juga. Beda standar akuntansi sama tingkat keterbukaan informasi. Wah, ini kedengerannya kayak ladang ranjau ya, buat investor yang biasa sama laporan keuangan standar AS. Betul sekali. Ini bukan cuma beda format laporan loh. Standar akuntansi yang beda itu bisa hasilin angka laba, aset, atau utang yang beda jauh. Padahal bisnisnya secara ekonomi mirip. Contohnya gimana tuh? Misalnya, apa yang diakui sebagai pendapatan di satu negara, mungkin perlakuannya beda di negara lain. Ini nuntut investor buat benar-benar ngupas bawang laporan keuangannya. Nggak cuma baca angka di permukaan ya? Nggak bisa, harus paham asumsi dan metode di baliknya, biar dapat pemahaman ekonomi yang sebenarnya. Terus soal ketersediaan dan keandalan informasinya juga jadi isu. Bisa banget. Di beberapa pasar, apalagi negara berkembang, dapetin data historis lengkap, laporan triwulanan detail, atau transkrip RUPS itu mungkin jauh lebih susah dibanding pasar maju kayak AS. Keandalan datanya juga perlu dipertanyakan kadang-kadang, jadi butuh kerja investigasi ekstra. Russo kan punya pengalaman pribadi soal ini ya. Cerita soal susah dapat data arus kas dari Lotte Confectionery, perusahaan permen Korea Selatan itu, pasca krisis Asia. Betul. Dia cerita gimana susahnya dapat data arus kas yang detil. Padahal buat investor, nilai arus kas itu kan darahnya perusahaan. Iya, penting banget. Ini contoh nyata gimana keterbatasan data bisa ngehambat analisis fundamental mendalam yang jadi inti pendekatan Jack Graham. Tapi menariknya, Russo juga nyatat paradoksnya nih. Paradoks gimana? Kadang laporan keuangan di luar AS itu bisa lebih jernih loh, karena aturannya mungkin lebih sedikit, gak terlalu banyak kosmetik akuntansi. Tapi ya itu, akses buat dapetin laporannya itu sendiri yang kadang jadi tantangan. Susah dapatnya. Oke, bergeser ke tantangan lain, tata kelola perusahaan atau corporate governance dan kualitas manajemen. Ini soal gimana perusahaan dijalankan dan gimana perlakuan ke pemegang saham, terutama yang minoritas. Nah, ini isu fundamental banget. Praktek tata kelola bisa beda jauh. Di beberapa negara atau perusahaan, kepentingan pemegang saham minoritas mungkin, bukan prioritas utama. Jadi ada kepentingan lain yang didahulukan. Bisa jadi, manajemen mungkin lebih fokus ke kepentingan keluarga pendiri, pemerintah, atau kelompok internal lain. Respon manajemen ke pertanyaan atau usulan investor juga bisa beda banget tingkatannya. Terus gimana dong cara investor nilainya? Apalagi dari jauh, lintas budaya gitu. Nah, ini bagian dari seninya investasi global. Emang susah. Investor perlu cari petunjuk dari rekam jejak manajemen. Gimana cara mereka alokasi modal? Reinvestasi bijak nggak? Bayar dividen? Beli balik saham? Transparansinya juga ya. Betul! Transparansi komunikasi, struktur kepemilikan, kompensasi eksekutif gimana, fokus ke kualitas manajemen, kayak yang selalu ditekankan Buffett. Jadi makin krusial lagi di pasar global. Harus cari manajer yang integritasnya bagus dan benar-benar fokus bangun nilai jangka panjang buat semua pemegang saham. Dan kalau ada ragu-ragu nih soal tata kelola atau kualitas manajemennya, Russo saranin apa? Simple, margin keamanan yang lebih besar. Oh, jadi diskonnya harus lebih gede ya? Iya, makin nggak pasti kita soal gimana perusahaan dijalankan atau gimana kita bakal diperlakukan sebagai minoritas, makin gede diskon harga yang harus kita tuntut buat kompensasi risiko tambahan itu. Tapi Russo juga kasih contoh positif kok, kayak manajemen Nestle dan Unilever. Dia kagum sama fokus jangka panjang dan kemampuan mereka bangun franchise global yang sustain. Oke, selain tata kelola, ada juga resiko hukum dan politik. Perlindungan investor bisa beda banget ya?
Iya, kerangka hukum yang lindungi hak investor, kayak undang-undang sekuritas dan penegakannya, bisa beda drastis. Di beberapa tempat, kalau kita merasa dirugikan, mau nuntut hukum itu mungkin susah banget atau mahal. Belum lagi resiko politiknya ya. Ditambah lagi itu, risiko instabilitas politik, perubahan kebijakan mendadak, nasionalisasi, atau konflik nggak bisa diabaikan, terutama di beberapa pasar berkembang. Klarman juga secara eksplisit nyebut resiko politik ini sebagai pertimbangan penting. Contoh Witabix dari Russo menarik nih. Dia investasi di sertifikat non-voting yang diperdagangkan di pasar sekunder OVEX di Inggris. Gimana relevansinya? Itu contoh sempurna gimana investor harus nyesuaiin diri. Saham non-voting artinya dia nggak punya hak suara di RUPS. Nggak bisa ikut mutusin apa-apa dong? Kurang lebih gitu. Terus pasar OVEX, waktu itu kan pasar sekunder, likuiditas sama transparansinya lebih rendah dibanding bursa utama London. Nah, karena haknya lebih terbatas dan risiko likuiditasnya lebih tinggi, Russo secara sadar nuntut valuasi yang lebih konservatif. Margin of safety-nya lebih tebal gitu ya. Persis. Buat ngimbangin kelemahan ini, dia nggak menghindar, tapi dia minta bayaran lebih buat risiko ekstra yang dia ambil. Terakhir nih, ada hambatan yang lebih praktis sifatnya. Biaya transaksi, proses settlement atau penyelesaian transaksi, sama biaya kustodian. Mungkin kedengeran remeh, tapi bisa ngaruh ya. Jangan pernah remehin biaya. Ini kayak biaya tol buat masuk jalan investasi global. Haha, biaya tol ya. Biaya komisi broker di banyak pasar luar negeri bisa jauh lebih tinggi. Sering ada pajak transaksi atau biaya materai tambahan. Proses settlement bisa lebih lama dan ribet. Bank kustodian di negara asal Anda juga biasanya ngenain biaya tambahan buat nyimpen dan ngelola aset asing Anda. Jadi nambah terus biayanya. Iya, semua biaya ini kalau dijumlahin bisa lumayan signifikan ngurangin potensi untung bersih Anda. Apalagi buat investor individu yang modalnya mungkin lebih kecil. Harus benar-benar masuk hitungan pas analisis. Oke. Setelah denger rentetan tantangan ini ya, mata uang naik turun, akuntansi bikin pusing, tata kelola abu-abu, hukum nggak pasti, politik berisiko, plus biaya-biaya tambahan, kayaknya wajar kalau ada yang mikir, duh ngapain repot-repot sih? Iya, bisa kepikiran gitu ya. Tapi Russo kan jelas masih lihat ada peluang berharga di tengah semua kerumitan ini. Gimana strateginya? Justru karena ada tantangan dan kerumitan inilah, pasar global seringkali nawarin peluang mispricing yang lebih gede. Buat investor yang sabar, teliti, dan disiplin tentunya. Nah, pendekatan yang disaranin Russo, yang sejalan banget sama filosofi Buffett, itu jadi kunci buat navigasi medan yang kompleks ini. Yaitu fokus ke kualitas bisnis yang superior, perusahaan yang simple, gampang dipahami, dengan French kuat dan tahan lama. Tepat sekali. Kenapa ini penting? Karena bisnis dengan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, merek yang dicintai konsumen, biaya produksi rendah, efek jaringan kuat, cenderung lebih tahan banting. Tahan banting terhadap apa tuh? Ya, terhadap gejolak ekonomi makro, perubahan politik, atau bahkan manajemen yang kurang optimal sekalipun. Kualitas intrinsik bisnisnya itu sendiri ngasih lapisan perlindungan tambahan, semacam margin of safety kualitatif gitu. Oh, jadi kayak bantalan ekstra ya? Betul. Buat bantu ngimbangin beberapa ketidakpastian eksternal pas investasi di lingkungan asing. Dan Russo nyebut beberapa contoh lagi tadi. Nestle, Unilever, terus ada Heineken sama Pernod Ricard juga ya. Semuanya punya merek global kuat dan bisnisnya relatif gampang dipahami kan? Benar. Produk mereka dikenal luas, model bisnisnya nggak terlalu ribet. Ini beda banget kalau dibandingin misalnya, coba pahamin perusahaan teknologi kecil di pasar berkembang yang regulasinya gonta-ganti terus. Fokus ke kualitas dan kesederhanaan, ini ngurangin variabel yang kita nggak tahu. Dan tentu saja analisis fundamental klasik tetap jadi jantungnya ya, nggak bisa ditinggalin. Mutlak, nggak bisa ditawar. Bedah neraca, laporan laba rugi, analisis arus kas, semua prinsip Graham dan Dodd tetap berlaku. Bahkan mungkin perlu dilakuin lebih teliti lagi. Lebih teliti ya. Iya. Bandingin valuasi perusahaan sama pesaing sejenis di negara lain, atau bahkan di pasar global, itu bisa kasih perspektif berharga banget. Buat nilai apakah harga sekarang beneran menarik atau enggak. Jadi kalau dirangkum, 3 kunci suksesnya itu sabar, disiplin, dan nuntut margin keamanan yang lebih besar. Persis. Sabar buat nunggu peluang yang pas dan biarin investasi berkembang. Disiplin buat tetap pegang kriteria investasi kita, nggak ikut-ikutan keramaian. Dan yang paling penting, margin keamanan yang lebih lebar.
Harus lebih lebar ya dibanding investasi domestik? Harus. Kita harus secara sadar nuntut harga beli lebih rendah atau ekspektasi return lebih tinggi buat ngimbangin semua risiko dan ketidakpastian tambahan yang tadi kita bahas dari mata uang, akuntansi, tata kelola, sampai biaya. Oke, mari kita balik lagi ke studi kasus Witabix tadi deh. Bisa diurai sedikit lebih detail nggak? Gimana ini nunjukin penerapan prinsip-prinsip itu? Tentu, Witabix tuh contoh bagus karena nyatuin banyak elemen. Russo identifikasi nilainya kan? Pertama, merek sereal yang ikonik dan dominan di pasar Inggris. Itu jelas nilai. Kedua, valuasinya kelihatan menarik banget waktu itu. Dia sebut rasio PE, price to earnings, sekitar 7 kali, terus imbal hasil arus kas bebas free cash flow yield sekitar 14%. Angka segitu pada masanya nunjukin harga yang relatif murah dibanding potensi pendapatan dan kas yang dihasilin. Oke. Ketiga, dia lihat ada perbaikan di manajemennya. Tapi kan ada tantangannya tuh. Saham non-voting sama pasar OVEX yang kurang liquid itu. Bener, saham non-voting berarti dia nggak punya suara buat nentuin arah strategis perusahaan lewat RUPS. Ini jelas ngurangin kekuatan investor kan? Terus pasar OVEX sebagai pasar sekunder, artinya sahamnya mungkin lebih susah dijual beli cepat tanpa ngaruh ke harga, risiko likuiditas. Jadi gimana Russo nyikapinnya? Dia tetap beli. Dia nggak batal investasi, tapi dia nyesuaiin harga masuknya. Dia nuntut diskon yang lebih gede, margin keamanan yang lebih tinggi, sebagai kompensasi langsung buat hak suara yang hilang dan risiko likuiditas yang lebih tinggi itu. Jadi karena resikonya lebih gede, dia minta bayaran lebih murah gitu ya? Tepat. Karena dia tahu kontrolnya lebih kecil dan mungkin lebih susah keluar kalau perlu, dia butuh bantalan keamanan yang lebih tebal. Bentuknya ya harga beli yang lebih murah itu. Ini contoh konkret gimana nerapin prinsip inti Graham, margin of safety, dalam situasi dunia nyata yang gak ideal dan penuh nuansa resiko spesifik. Wah, ini benar-benar bawa kita balik ke inti ajaran Graham dan Dodd ya. Jadi meskipun dunia investasi udah jauh lebih global dan kompleks dibanding zaman mereka, fondasi pemikiran mereka itu tetap kokoh ya. Sangat kokoh. Dan relevan banget. Fokus ke nilai intrinsik versus harga pasar. Keharusan ada margin keamanan, pentingnya analisis fundamental yang independen dan mendalam, pilar-pilar ini nggak lekang oleh waktu maupun batas geografis. Tantangan utamanya, kayak yang ditekankan Russo, itu bukan pada validitas prinsipnya, tapi lebih ke aplikasinya di medan yang berbeda. Aplikasi dalam konteks hukum, akuntansi, budaya bisnis, tata kelola yang beda-beda banget di tiap negara itu? Ya, tetap sekali. Nerapinya secara global itu butuh lapisan kehati-hatian ekstra. Butuh kemauan buat belajar dan adaptasi sama nuansa lokal. Butuh kedalaman analisis yang lebih, dan yang paling penting, penyesuaian ekspektasi sama tuntutan margin keamanan yang lebih konservatif buat perhitungkan semua risiko tambahan investasi lintas batas. Nggak bisa pakai kacamata pasar domestik aja ya? Nggak bisa. Harus ganti kacamata pas lihat peluang global. Baiklah. Mari kita coba rangkum ya poin-poin penting dari pembahasan mendalam kita soal penjelajahan global ala Graham dan Dodd ini. Pertama, prinsip inti investasi nilai itu memang universal, bisa diterapin lintas negara. Betul, tapi kedua, investor global harus siap dan mampu navigasi tantangan unik. Risiko mata uang, beda standar akuntansi dan info isu tata kelola dan manajemen, beda perlindungan hukum dan risiko politik, plus biaya transaksi dan kustodian yang bisa lebih tinggi. Nah, ketiga, kunci suksesnya hadapin tantangan ini ada di analisis fundamental yang cermat dan dalam, fokus ke kualitas bisnis jangka panjang. Terutama franchise yang kuat dan simpel. Penilaian kualitas manajemen, dan yang terpenting, nuntut margin of safety yang lebih konservatif, lebih lebar, buat ngimbangin semua ketidakpastian dan risiko ekstra tadi. Kesabaran dan disiplin juga jadi syarat mutlak, jangan lupa itu. Sip. Nah, ini bawa kita ke sebuah pemikiran penutup nih, yang mungkin bisa Anda renungan di rumah, mengingat semua lapisan kompleksitas, biaya tambahan, terus kebutuhan analisis mendalam yang digambarin Russo tadi. Apakah potensi imbal hasil dari investasi global ini benar-benar sepadan sama usaha ekstra keras dan risiko yang ngikutin, khususnya buat Anda sebagai investor individual? Nah, ini pertanyaan menarik. Dan jawabannya nggak satu ya. Di satu sisi, peluang nemu permata tersembunyi dengan harga murah banget, mungkin lebih gede di pasar global yang kurang efisien. Iya, ada potensi itu. Tapi di sisi lain, sumber daya yang dibutuhin, waktu,
keahlian analisis lintas negara, akses informasi, kemampuan ngelola risiko mata uang, dan lain-lain, itu bisa jadi gede banget. Apa ini medan yang lebih cocok buat investor institusional atau profesional ya, yang punya tim analis, infrastruktur, skala ekonomi buat nanganinya secara efektif? Mungkin jawabannya personal banget ya. Tergantung kapasitas, toleransi risiko, lingkaran kompetensi, sama horizon waktu investasi masing-masing. Refleksi penting nih sebelum mutusin buat menjelajah dunia dalam portofolio Anda. Memang. Nggak ada salahnya juga kok kalau tetap fokus di pasar domestik, kalau memang di situ Anda merasa lebih nyaman dan kompeten. Tapi kalau Anda mutusin buat go global, ya lakukan dengan mata terbuka lebar terhadap tantangannya dan dengan persiapan matang. Poin yang bagus banget buat nutup diskusi kita. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.